Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi fataha li ahibbaihi abbabal khairati. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan. Husnudzon kami ini semua adalah pejuang baginda Nabi. Hanya bedanya adalah waktu lahir. Kami husnudzon kalau seandainya dilahirkan pada zaman Nabi akan jadi hamba-hamba yang ikut perang bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Melihat dari semangatnya tadi, semangat untuk meneruskan dakwah baginda Nabi SAW, seperti ini disampaikan oleh Ketua Forum Silaturahmi Pak Haji Yudi. Ada apa pesan penting yang harus diberlakukan mulai dari hari ini dan seterusnya. Suasana yang indah dalam diskusi yang kami temukan. Kalau tulus itu pasti ketemu, indah. Dan ini harus kita pertahankan. Yang kita obrolkan itu jelas adalah kepentingan dakwah, bukan kepentingan si A, si B, si C. Maka kalau kita urusannya dengan Allah, ngurus Allah, nggak akan kita ada keributan yang sesungguhnya. Maka ini yang harus pertahankan, diskusi yang indah karena Allah. Mulai hari ini sampai kapanpun. Tidak boleh dalam diskusi ada orang mengangkat suara untuk mempertahankan hawa nafsu, tidak ada. Catat, kalau sudah ada orang sudah mulai menampakkan hawa nafsunya, pinggirkan dia. Kasih kopi untuk di samping toilet sana. Karena itu mengganggu keindahan. Biarpun tadi ini tapi indah semuanya. Ada orang memang dalam sebuah diskusi itu dia sudah punya sesuatu di otaknya. Keras kepala. Sehingga di saat mendapatkan usulan yang lain dia nggak bisa mendengar. Dan itu tidak ada di sini. Tidak ada di sini dan harus perhatikan, maka cara ini harus ada, terus berjalan yang indah, tujuannya jelas untuk Allah dan Rasul. Kemudian mungkin ya selama ini kita duduk dengan beberapa sesepuh termasuk tim komite. Kami ingin bahwasanya berjalannya organisasi atau lembaga ini itu ke depan dalam irama memperbaharui, termasuk pengangkatan ketua umum dan seterusnya itu mulai hari ini sampai hari kiamat selalu dengan cara indah seperti ini. Tidak boleh berubah menjadi satu cara pemilihan yang kadang na'udzubillah. Tolong ini diperhatikan. Semuanya harus indah. Sebab ada, ya kami singgung kemarin itu, ada pesantren yang ribut tidak selesai hari ini. Dan pesantren kita tidak boleh ada keributan. Tidak di saya, tidak di antara anak-anak saya, tidak di antara santri dan anak saya, tidak ada di antara santri dan santri yang ribut. Maka ini tolong dikawal ini. Dan tim-tim yang sudah kita bangun ini harus ada regenerasi selanjutnya yang akan mengawal ini semuanya. Sehingga nggak ada keributan orang rebutan tahra, nggak ada di tempat ini. Sebab ada pondok kecil saja rebutan. Sehingga alhamdulillah tadi di saat bicara tim ekonomi saja nggak ada yang keluar dari jalur. Sebab ada sebagian tak misalnya, kalau seandainya usaha jual buku saja kalau diserahkan kepada seorang guru itu jadi sebab keributan tender. Semuanya ditangani tim. Semuanya di sini sebelum dibangun pondok ini sudah ada di otak kami itu. Bikin pokoknya nggak boleh gimana. Hal-hal yang menjadikan keributan akan kita pangkas. Tapi kan kami lemah, sempurnakan. Kami tidak bisa mencakup semuanya. Pokoknya intinya sesuatu yang menjadikan sebab perselisihan harus kita tiadakan. Kalau orang ini sedang selisih, kasih ring. Di luar sana, jangan di sini. Biar berantem di sana. Di sini nggak boleh berantem. Di sini harus ada ukhuwah yang sesungguhnya. Sampai kapanpun. Ini harus pertahankan suara kami ini. Tidak boleh. Tolong para sesepuh dan sebagainya. Ada pun jika ada orang suatu ada mulai bergejolak, namanya manusia diingatkan. Kalau tidak mau ya sudah. Jangan diberi tempat untuk bisa ngomong. Kasih makan sih.
Karena bahaya banget. Itu yang kita pikirin. Kenapa? Kami selalu kumpul dengan beberapa tempat pesantren ini ribut berantem. Kakak adik nggak akur ini semuanya dan sebagainya. Ini dipertahankan jadi nggak ada. Sebabnya apa? Liar, saling prasangka buruk. Tadi kemarin kita singgung, nggak boleh prasangka buruk. Makanya semuanya transparan. Ada timnya, ada ininya, nggak boleh tanya. Duitnya kemana? Duitnya Romli, nggak usah tinggal Romli saudara ini loh. Duitnya ini Romli kan banyak, misalnya. Oh si Tony apa Hilman nggak ada itu semuanya sudah jelas itu harus terus jaga dikawal yang sesungguhnya saya nggak ada orang mau macam-macam di sini yang niatnya jelek minggir sendiri dia pencuri itu nggak mau di tempatnya yang di situ ada intel ada polisi ada CCTV itu males akan pergi ke tempat lain nggak ada pencuri di sini nanti kalau kita serius insya Allah ahli surga semuanya. Nah ini tolong ini adalah pesan kami sampai kapanpun. Karena pondok ini bertambah. Cabang-cabang semakin banyak. Cabang-cabang semakin banyak. Nah kalau tidak segera dibentuk begini ini ngurusinya repot. Akhirnya nanti berantem dan sebagainya. Makanya ada aturannya. Ada sebuah coba isyarat. Kenapa kau mengatakan? Santri yang bermondok di tempatnya orang lain tidak boleh mondok di sini. Kecuali dapat izin khusus dari guru tersebut. Di sini pun bisa terjadi yang demikian kalau tidak pakai sistem begini. Sudah mau daftar ke Bogor, telepon sama mana Ustaz Arif misalnya, sama Jamblang. Sini aja. Enggak benar juga begitu. Nah, atau itu contoh ini. Jadi kalau mengarahkan kan ada di sini mau ditaruh sana taruh sini sesuai dengan saling tahu begitu. Ini satu nggak boleh kita kok saling rebutan ini. Sama, sudah mau daftar travel ke Tangerang, lah kok ditelepon sama Cianjur, ya nggak bisa. Ini harus saling menjaga. Di saat sistemnya bagus, jelas, ukhuwah terjalin, nggak akan ada itu semuanya. Ukhuwah, semuanya karena Allah, jangan sampai berubah gara-gara yang demikian itu. Karena Allah semuanya. Jadi agar tidak terjadi perselisihan. Kami sedih, depan banyak perjalanan dakwah itu menemukan beberapa tempat itu, pondok kecil saja itu berantem, kakak adik nggak akur. Karena nggak ada ya, nata. Saya lemah, saya tidak bisa ngontrol. Maka kami libatkan semuanya ini jadi kontrol. Jadi pondok ini pondok yang transparan jelas. Apa sih yang memiliki pondoknya itu? Tentang apa saja, apalagi masa bicara tentang keuangan jelas. Pembangunan jelas. Saya paling sedih kalau ada prasangka, fitnah. Makanya saya tidak gampang percaya. Kalau ada misalnya ngomong si fulan ngambil duit, ntar dulu. Ngambil itu adalah pencuri. Bagaimana di sini ada pencuri kan begitu ya? Ya saya tidak percaya. Makanya jangan biasakan dengan prasangka-prasangka dengan siapapun. Di sisi lain, saya ingat kalau ada pencuri masuk rumah kita itu mungkin karena kita teledor nggak dikunci pintunya kan begitu. Ya jangan salahkan orang. Kalau ada kejahatan terjadi itu. Ya kita yang salah, maka sekarang kita rapikan semuanya. Sehingga orang terbiasa dengan disiplin. Di samping karena Allah ya terus kita suntik. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tapi namanya manusia, ada sarana dohir ini. Dohir ini insya Allah. Ini yang perlu kami sampaikan, jadi jangan sampai ada keributan di kedepan hari. Kan setelah ini kan anak-anak kita yang nangani. Kita akan meninggalkan dunia, semoga panjang umur semuanya lah. Tapi kita akan meninggalkan tapi tetap ukhuwah. Makanya tidak ada cabang yang ingin membuat sesuatu kecuali juga diketahui oleh pusat. Ini demikian kerapian ini. Tidak boleh seenaknya cabang. Egois nanti. Pada dasarnya cabang bisa lebih gede dari pusat dong. Bisa saja. Potensinya di situ terbuka untuk maju. Bisa saja. Tapi yang menjadikan sebab ukhuwah runtuh ini harus kita pangkas. Makanya tolong dalam diskusi sampai kapanpun jangan ngangkat suara. Maksudnya ngangkat suara dalam irama-irama. Kalau memang suaranya lantang kayak Haji Sugida, jangan ada usah stop itu. Maksudnya mengangkat suara yang dalam irama marah. Ini loh, nggak bisa ini. Wah ini sudah ada. Oke, nggak bisa itu. Hindarkan. Kalau sudah itu kasih coret, dar aja. Besok jangan diundang. Selesai kita aja. Selesai. Manusia-manusia begitu bahaya banget. Kalau kita biarkan, oh tapi dia punya, biarpun dia punya gunung emas. Biarpun dia anak presiden atau presiden sekalipun, begitu ngerusak.
nggak akan indah. Akhirnya dibantah lagi dengan orang yang marah. Terus sehingga setiap rapat akan terjadi emosi. Itu yang boleh terjadi di Al-Bahjah. Bahkan indahnya orang diskusi selalu berharap kebenaran di lisan lawanku. Kenapa? Berarti aku tambah ilmu satu. Lumayan, berarti pengalaman saya kemarin itu kurang gitu loh. Jadi sederhana, makanya tenang aja. Tadi ini dibantah, ini nyantai. Oh, iya lebih bagus kayaknya dia. Gitu aja. Pun pada akhirnya adalah nanti kesepakatan musyawarah, didiskusikan lagi. Harapan kami ini kita harus menanamkan patok-patok. Agar lembaga ini indah. Tidak ada yang gontok-gontokan. Tidak ada yang sikut-sikutan. Tidak ada fitnah-fitnahan. Tidak boleh tuduh-tuduhan. Nggak ada. Kalau main tuduh tuh coret langsung nanti. Fitnah coret, tidak ada fitnah ini. Kalau ingin laporkan sesuatu harus ada datanya dong, kan begitu. Jangan membiasakan, makanya kita biasa. Aris kita ngomong, kalau ada ustadzah atau ustadz lapor, saya tidak mau kecuali pakai tulisan. Sebab kadang-kadang dari tulisan ditanya lagi beda, pusing saya. Setelah cerita panjang, setelah besok ditanya berubah lagi. Kalau pakai tulisan nggak bisa, ini kuncinya. Maksudnya apa? Membiasakan kita untuk serius. Jangan hanya katanya langsung dipindah ke tempat lain. Katanya harus ada. Jangan biasakan. Apapun kritik-kritik kepada ini. Oke, kritik itu adalah bisa saja kritik. Kritik bahasanya gini loh ya. Kalau ada orang mengkritisi tentang keadaan pondok. Sampaikan kata orang di sini katanya ada begini. Apakah betul? Bukan langsung mengatakan kenapa kamu kok begini. Itu salah. Misalnya kritik dari luar apaan dari Al-Bahjah ini. Tafakuhnya nggak bisa bahasa Arab katanya. Keluar dari tempat ini ternyata nggak bisa bahasa Arab. Ditanya, apa betul? Bukan langsung ngomongan, gimana sih anak tafakuh kok nggak bisa bahasa Arab? Itu sudah salah ngomong begini nih. Karena menuduh akan menjadi sebab tidak indah nanti. Jadi semuanya pakai klarifikasi. Seperti kami singgung, jangan main tuduh, jangan main ini. Dan semuanya takut kepada Allah. Kalau ternyata ada suatu orang dan kita jaga saudara, mungkin ada satu melakukan kesalahan. Nama manusia ini bukan malaikat semuanya. Kalau ada salah langsung kayak ada tanda-tanda agak benar. Bagian tertentu yang akan memanggil dia dan sebagainya. Selesaikan. Kita tidak ingin mempermalukan siapapun. Dia suruh tobat, bismillah karena Allah, selesai. Atau pakai, sudahlah insya Allah. Dikasih modal lah dia jualan bakso, jualan ini. Nanti sama juga dikasih modal bakso bahaya. Daripada di sini kamu tidak benar. Itu aja selesai. Tidak usah permusuhan, tidak ada selesai. Tidak ada di sini. Jangan biasakan permusuhan. Kita khawatir karena saya mengamati pesantren, lembaga itu ternyata kadang menjadi ajang permusuhan. Biarpun katanya lembaga, organisasi Islam karena tidak dikawal ini. Semoga suara ini masih terdengar sampai kapanpun. Kalau memang harus jadi sebab permusuhan, tutup aja deh, nggak usah deh. Kita pengen selamat masuk surga deh, bikin musola kecil tutup, makan apa adanya, sudah sujud rukuk selesai. Nggak usah urusi macam-macam gini. Tidak boleh ada fitnah, tidak boleh ada ini, nggak ada. Saya sering dengar berita, saya nggak gampang saya nerima berita. Cuman saya simpan di otak. Jadi saya cocok-cocokkan. Cuman beda ya, mohon maaf. Kalau saya ngomong dengan anak-anak saya itu tetap poin. Makanya tadi katanya si Tony garuk-garuk kepala itu biasa. Langsung kasih tetap poin, Riz begini, kau gini. Itu memang kayak saya dengan anak-anak begitu. Saya tidak sempat klarifikasi itu karena apa? Sebetulnya saya ingin mendorong dia agar langsung dia mencari informasi. Jadi jangan ditiru, itu kejelekan saya. Cuman memang kayak sebegitu. Tony ada berita begini, ente sudah tahu belum? Kenapa ente tidak tahu? Ente duduk di mana? Ente hidup di mana biasa gitu, ramai kita ini. Panjang nih. Ya karena sebetulnya benar hidup di pondok tidak tahu. Mangkarang nggak ada buya, alhamdulillah kalau tidak ada sudah selesai. Jadi seperti itu. Jadi tolong jangan biasakan dengan dugaan-dugaan apapun. Paling tidak langsung tanyakan, divisi ini kenapa begini? Nah sekarang enak, ada apa Dewan Komite? Itu langsung layangkan surat ke Dewan Komite. Dewan Komite, saya mendengar bahwasanya divisi media itu dia punya kesalahan begini-gini. Ada menayangkan tidak syar'i dan sebagainya. Tidak usah ngomong, saya sudah telepon Romli berkali-kali nggak didengar, nggak usah ngomong begitu. Itu menjadi fitnah lagi, nanti tiba-tiba Romli dijabarkan siang, padahal Romli HP-nya sudah ganti kan. Jadi langsung aja mungkin begitu. Bolehlah nyampaikan ke Romli, tapi kalau Romli tidak menyambut misalnya, bukan berarti langsung kita adulah
Dulu dia, memang dia modelnya begitu nih. Wah, memang gayanya orangnya nggak pernah dia perhatian sama saya. Dia membeda-bedakan, nggak usah begitu. Tinggal lapung komite, Assalamualaikum. Ketua komite bahasanya saya menginginkan perubahan di media. Ada begini-begini, tolong dicek kembali. Sesepuh panggil Rom. Nah, itu enak. Tidak usah barang dasar itu malah. Sampai mengatakan si ini, makanya si apa, yang cabang. Tadi jelek, kalau sudon, contoh sudon yang akan terjadi, nggak terjadi ini. Cabang nggak pernah laporan, atasan nggak pernah turun ke bawah. Nah, ini kan jahat semuanya, jelek semuanya. Ini kok nggak benar semuanya, ini yang benar siapa? Ente paling benar kan gitu. Ini kan gaya-gaya nggak benar. Cabang, yang pusat mengatakan cabang tuh coba sering laporan dan sebagainya. Cabangnya nuntut. Ini bukan begitu hidup itu. Kalau ternyata cabang lupa, ya diingetin saja. Kalau ternyata atasan yang pusat belum datang, ya minta tolong dong ditengok kami gitu saja, bahasanya enak. Nggak usah bahasa ancaman-ancaman. Tadi kan mulai ada tepuk tangan, saya gelisah tadi. Oh, ya betul, itu salah itu. Ya betul, nggak boleh lagi terjadi itu. Nggak usah ngomong ya betul. Nah, ini bagi saya kerasa itu. Ini kan ini sudah nunggu ini bahasa itu. Saya pangkas hari ini, nggak boleh lagi terjadi itu. Semuanya banyak kurang dari awal akhir, termasuk saya banyak kurang. Mana yang lengkap? Media kurang, ini kurang, pendidikan kurang, semua kurang. Orang mungkin, ya betul, saya sakit. Itu pakai iya betul. Kenapa ngangkat suara di saat itu? Mana yang lain? Tak boleh gitu. Ayo kita berbenah semuanya. Jaga hati. Kita pengen selamat. Banyak orang di Medan Laga masuk neraka, naudzubillah. Tapi kita insya Allah di surga semuanya terjalin ukhuwah insyaallah. Nah, kalau kita pertahankan begini insya Allah sampai hari kiamat. Ya Allah, kita sudah dikubur kita bakal dikubur semuanya. Jangan sok, kita bakal mati ngeluntung di ruang tengah. Cuman bedanya dengan orang lain insya Allah. Kita doakan para santri, amal jariah mengalir. Sebanyak ini. Itu yang kita inginkan, itu. Semoga panjang umur. Dan tolong ini segera dirapikan ini. Mumpung Allah memberikan kesempatan umur kepada kita semuanya. Yang punya ini, dipatok. Nanti sudah menjadi rambu-rambu sepanjang masa. Sehingga menjadi satu al-bah yang gede, apa saja ada di sini. Bisnis halal, ini benar, besar semuanya. Sekolah hebat, apa yang kurang? Kalau kita benar, lihat, yang gak benar akan minggir sendiri. Yang repot, campur aduk. Tambah repot kita ngurus insya Allah. Ini yang perlu kami sampaikan bahasa cinta kami. Karena kami husnudzon, ini adalah orang pilihan Allah. Jangan sampai setelah dipilih oleh Allah, dia keluar dari pilihan Allah. Ahli surga Allah semuanya. Termasuk nanti mohon maaf, urusan ini lupa. Urusan dengan di luar. Dengan pondok-pondok lain. Kita harus menjalin ukhuwah yang baik. Kalau perlu kita punya tim khusus membantu mereka. Biarpun mereka tidak senang dengan kita. Bukan urusan kita. Urusan kita dengan Allah. Jangan menimpali, wah Buya itu kayaknya tidak cocok sama Buya. Biarin, besok kirim semen aja. Saya tidak mengizinkan memusuhi. Kalau Anda mendengar orang musuhi saya, itu Anda salah dengar. Ada mungkin ustadz yang gak senang dengan saya. Anda salah lihat, salah dengar, salah ketemu. Kupingnya yang lagi perlu dikorek. Atau salah orang, atau dia. Jadi jangan percaya dengan permusuhan-permusuhan antara ustadz. Biarkan. Saya tidak merasa dimusuhi siapapun. Biarpun. Jadi kita juga ada tim ke depan. Tim memperhatikan pesantren-pesantren. Khususnya yang belum. Kadang-kadang pesantren dia potensi untuk maju. Tapi lagi-lagi nggak punya ide-ide cemerlang. Nah nanti hebat kita. Nggak boleh egois hanya ngurusi al-bahjah saja. Tidak. Asalkan akidah benar sesuai dengan kita. Mau didukung, ayo. Nah, sudahlah jangan mendengar isu-isu tentang perselisihan ustadz. Kalau masalah hasud sudah ada dari dulu. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud lebih dahsyat daripada hasudnya ulama. Maka ulama itu bisa makna orang satu, ada individu, ada kolektif. Ini ulama semuanya. Maksudnya satu kesatuan orang yang berjuang di jalan Allah. Ini kelas ulama. Itu bisa saja kita masuk sombong bangga-banggaan. Kalau udah al-bahjah, no, sombong banget. Orang sombong, ujub itu bisa ujub karena dirinya sendiri, ujub kelompok. Sehingga merendahkan orang lain. Gitu kelompok. Nggak boleh juga, saya nggak senang begitu. Kita buka kesempatan orang untuk maju. Kalau perlu undang ke sini. Makanya setiap ada ustadz baru saya paksain, saya berikan motivasi. Biarpun saya tahu kadang-kadang katanya sih, maka saya dengar katanya, oh Buya dia bapaknya nggak senang sama Buya. Wah ya anaknya tak panggil sini. Duduk berjam-jam kalau duduk dengan saya. Gimana pondok agar maju? Gini.
Besok salam bapaknya salam ke saya akhirnya. Tanda saya tidak pengen disalami, saya pengen menghilangkan hati saya yang kotor. Saya sudah suudon sama orang. Ini, jadi itu ya tolong, tidak ada permusuhan kita, tidak ada dengki-dengkian. Dengan di luar tidak ada, dengan di dalam tidak ada. Mental kebuang jauh-jauh nanti. Kalau hati kita kotor. Kita kapan endingnya? Akhir tujuan kita nanti. Di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tolong lanjutkan diskusi-diskusinya yang matang, tolong dibatasi waktunya sampai ada evaluasi berapa kali sebelum hari hanya. Mungkin minggu depan sudah penyetoran, minggu depan pembenahan, minggu berikutnya sudah final. Karena sudahlah senyum semuanya. Kaosnya sama enggak nanti? Waduh, Masya Allah. Kalau perlu ada pramukernas lagi, mukernas lagi, biar kaosnya banyak. Ya betul? Betul. Terima kasih banyak yang dari cabang-cabang, yakin akan besar di tempat tersebut. Besar di hadapan Allah. Kita itu saja sudahlah. Kita pengen waktu mati menghadap kepada Allah. Ya Allah, amalnya banyak, itu saja sudah. Mau apa lagi kalau bukan itu yang kita cari? Rugi kita. Di dunia berapa puluh tahun. Tahu-tahu mati sengsara dengan dusta, dengan khianat, dengan ini. Apalagi dengan program ini orang pintar bikin program gini. Kalau ngandalkan ibadah kita sendiri, sholat berapa rakaat sehari. Ngaji Quran berapa lembar sehari. Lama banget selembar aja kayaknya, wah itu kadang sebanyak bolong, banyak alasan keburu ngantuk. Tapi dengan begini, ribuan khataman Al-Quran buat kita. Setiap hari khatam Al-Quran nyampe ke kita. Kalau kita mati, panjang umur dulu semuanya. Baik, ini saja insya Allah cukup. Lanjutkan, semangat. Nanti ketemu lagi di Mukernas. Yang sudah datang hari ini, datang ke berikutnya. Program kita besar. Harus besar. Harus besar. Karena Allah selamat insya Allah. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Engkau maha tahu yang kami bincangkan. Maha tahu dan maha tahu ya Allah apa yang kami bincangkan. Jika apa yang kami bincangkan dengan lisan kami tidak sesuai dengan hati kami mohon benahi hati kami ya Allah. Jadikan kami orang yang tulus dalam berucap ya Allah. Apa yang kami ucapkan sesuai dengan apa yang ada di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Berikan kepada kami kejujuran ya Allah. Jauhkan kami dari pendusta ya Allah. Ya Allah, seperti telah Engkau angkat orang-orang mulia pada zaman dahulu, angkat kami saat ini ya Allah. Muliakan kami ya Allah. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan kemuliaan ya Allah. Jangan sampai ada satu pun yang keluar dari program kemuliaan ini. Ya Allah, jika ada yang hatinya kotor, bersihkan hatinya hari ini. Jika ada yang niatnya jelek, bersihkan ya Allah. Jadikan niatnya menjadi niat baik ya Allah. Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk berjuang, untuk naik pangkat, untuk berjaya. Berikan kesempatan kepada kami yang lebih luas ya Allah. Yang lebih lama untuk berjuang ya Allah. Kami ingin seperti yang disabdakan kekasihmu Nabi Muhammad. Sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang dan amal baiknya banyak. Maka jadikan kami sebaik-baik orang ya Allah. Dengan umur panjang, dengan kebaikan yang banyak ya Allah. Siapapun dari kami, jaga anak-anak kami ya Allah. Kami hadirkan saat ini putra-putri kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berkat perkumpulan mulia ini, jaga anak-anak kami ya Allah. Kami lemah, kami tidak bisa mantau mereka ya Allah. Mereka di mana? Mereka di mana? Mereka di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Allah. Kami yakin jika Engkau menjaga mereka, tidak ada yang mengganggu mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon jaga anak keturunan kami, jaga para santri, jaga perkumpulan ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu yang sesungguhnya ya Allah. Cinta yang sungguh bukan hanya terucap di lisan kami. Cinta hanya darimu ya Allah. Tidak ada yang bisa menghadirkan cinta kecuali Engkau ya Allah. Hadirkan cinta di hati kami agar kami saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah. Jauhkan dari benci dan dengki ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun di antara kami ini ya Allah. Jangan ya Allah. Kami tidak ingin merendahkan siapapun ya Allah. Kami ingin mencintai mereka. Kami ingin saling mencintai Allah. Kami ingin hidup kami saling mendukung dalam kebaikan, menghentikan kemungkaran. Kami ingin hidup kami adalah saling memberi semangat untuk melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Orang tua kami yang telah mendahului kami, ampuni ya Allah. Dan berikan kebaikan yang kami ucap, yang kami rencanakan saat ini nyampe kepada mereka ya Allah.
Dan yang masih hidup panjangkan umur mereka ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kesuksesan dari apa yang kami bincangkan, mudahkan dan berikan kesuksesan ya Allah. Jadi jadikan itu sebab kami naik pangkat di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan perkumpulan dari fitnah, jauhkan al-bahjah dari fitnah ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha kuasa ya Allah. Engkau Maha kuasa. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Dan jadikan perkumpulan ini adalah benteng untuk kami dari berbuat yang tidak baik. Jadikan perkumpulan ini adalah wadah untuk kami dan keluarga kami untuk menuju kemuliaan ya Allah. Jadikan perkumpulan ini adalah sarana untuk kami sukses di akhirat nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, ampuni mereka. Berikan kesadaran kepada mereka. Dan para ustadz yang ada di kiri kanan tempat ini, atau dimanapun Al-Bahjah berada, di kiri kanan Al-Bahjah ada ustadz. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Makmurkan majelis mereka ya Allah. Makmurkan pesantren mereka ya Allah. Dan pertemukan hati mereka dengan hati kami sehingga hidup kami indah dalam cinta karenamu tanpa ada kedengkian ya Allah. Dan jauhkan kami dari mendengki siapapun ya Allah, baik itu ustadz atau pedagang atau yang lainnya. Jauhkan kami dari dengki ya Allah. Kami tidak ingin mendengki ya Allah. Dengki dalam perjuangan juga besar ya Allah, kami tidak ingin itu ya Allah. Banyak orang mendengki dalam perjuangan ya Allah, banyak orang membenci karena perjuangan ya Allah. Akan tapi jadikan kami saling mencintai ya Allah. Saling mencintai ya Allah, saling mencintai ya Allah. Ya Allah, berikan pada kami semua kelak husnul khotimah. Kelak husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah setelah panjang umur ya Allah. Dan kami mohon kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami mendiskusikan kemuliaan seperti ini. Kami ingin kelak setelah panjang umur Kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam salat kami. Kami ingin kelak Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami mengajar ya Allah. Kami ingin suatu ketika kelak Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami Kau ridho ya Allah. Husnul khatimah. Dan jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih semuanya, Masya Allah. Allah balas segala kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.